Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Di minggu-minggu sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang IPA, penelitian IPA, pengamatan IPA, dan pengenalan laboratorium IPA. Salah satu alat yang digunakan untuk meneliti objek di dalam penelitian IPA adalah mikroskop. Jadi kali ini, Ibu akan membahas tentang mikroskop. Simak baik-baik supaya bisa dipahami. Apa itu mikroskop? Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata mikron yang berarti kecil dan skopos yang berarti tujuan. Jadi mikroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk melihat dan meneliti objek mikroskopis atau objek yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Objek tersebut seperti virus dan bakteri. Ilmuwan-ilmuwan hebat yang berjasa dalam penemuan mikroskop diantaranya Hans Janssens dan Zacharias Janssens, Galileo, juga Antony van Leeuwenhoek. Jenis-jenis mikroskop yang pertama adalah mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya adalah mikroskop yang memanfaatkan cahaya sebagai sumber energi untuk bisa memperbesar dengan jelas bayangan dari objek yang akan diamati. Yang kedua, mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah mikroskop yang memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk bisa memperbesar dengan jelas bayangan dari objek yang akan diamati. Selanjutnya yang akan Ibu bahas adalah bagian-bagian mikroskop cahaya monokuler. Yang pertama, bagian-bagian optik. Lensa okuler, yaitu lensa yang terdapat di bagian ujung atas tabung, di mana pengamat melihat objek melalui lensa ini. Lensa okuler biasanya mempunyai perbesaran 6, 10, atau 12 kali. Lensa objektif, yaitu lensa yang dekat dengan objek yang diamati. Biasanya terdapat 3 lensa objektif pada mikroskop, yakni dengan perbesaran 10, 40, atau 100 kali. Kondensor, yaitu bagian yang dapat diputar naik turun yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya yang dipantulkan oleh cermin dan memusatkannya ke objek. Diafragma, yaitu bagian yang berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk dan mengenai preparat atau objek yang diamati. Bagian yang terakhir dari optik adalah cermin, yaitu bagian yang berfungsi untuk menerima dan mengarahkan cahaya yang diterima. Cermin mengarahkan cahaya dengan cara memantulkan cahaya tersebut. Itulah cermin atau reflektor. Dan sifat bayangan objek yang dibentuk oleh mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Bagian-bagian mekanik atau non-optik. Revolver, yaitu bagian yang berfungsi untuk memilih lensa objektif yang akan digunakan. Tabung mikroskop, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Lengan mikroskop, yaitu bagian yang fungsinya untuk tempat pengamat memegang mikroskop dan untuk pegangan saat membawa mikroskop. Meja kerja atau meja preparat, yaitu bagian yang berfungsi untuk meletakkan objek atau preparat yang akan diamati. Penjepit kaca atau penjepit objek gas, yaitu untuk menjepit objek agar tetap berada di tempat yang diinginkan. Makrometer atau pemutar kasar, yaitu bagian yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara cepat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Mikrometer atau pemutar halus,
yaitu bagian yang fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan tabung secara lambat untuk pengaturan mendapatkan kejelasan dari gambaran objek yang diinginkan. Sendi inklinasi untuk mengatur posisi mikroskop pada mode tegak atau miring. Dan terakhir adalah kaki mikroskop, yaitu bagian yang fungsinya sebagai penyangga yang menjaga mikroskop tetap pada tempat yang diinginkan dan juga untuk tempat memegang mikroskop saat mikroskop akan dipindahkan. Demikian pembahasan dari Ibu tentang mikroskop. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.